Halo, bertemu lagi dengan saya Erni dalam materi Boga Dasar 1. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui berbagai macam peralatan dapur yang digunakan mulai dari persiapan, pengolahan, penyajian, serta penyimpanan. Sekarang, kita akan membahas mengenai pengenalan bahan-bahan. Kalian pastinya pernah dong ke pasar tradisional maupun supermarket. Pernah nggak sih kalian memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok dagangan sayuran, ada buah-buahan, kebutuhan pokok, dan lain-lain. Pengetahuan mengenai bahan-bahan sangat penting ya, karena hal ini merupakan dasar untuk mengetahui sifat, jenis, warna, dan rasa untuk menentukan cara dan teknik memasak. Bahan-bahan tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bahan-bahan yang termasuk golongan perishables. Apa sih bahan-bahan yang termasuk golongan perishables? Pada umumnya, bahan ini tidak tahan lama atau mudah busuk ya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah bahan segar, bahan-bahan yang telah diawetkan, bahan yang memerlukan ruangan yang mempunyai temperatur tertentu. Berikut ini contoh bahan-bahan yang termasuk perishables dan temperatur yang dibutuhkan untuk penyimpanan. Yang pertama itu ada sayuran segar dan buah-buahan. Suhu yang digunakan untuk penyimpanan itu 7-10 derajat Celcius. Dan yang kedua itu ada daging dan unggas. Suhu yang digunakan atau yang diperlukan untuk penyimpanan bahan ini itu antara 0-4 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada ikan dan shellfish. Suhu yang diperlukan untuk penyimpanan antara 0-5 derajat Celcius. Lalu yang keempat ada telur. Suhu yang digunakan untuk penyimpanan itu ada 10 derajat Celcius. Lalu yang kelima ada jus, yogurt, dan susu. Kalau bahan ini tuh suhu yang diperlukan itu sekitar 4-8 derajat Celcius untuk penyimpanannya. Lalu yang terakhir ada es krim dan frozen food. Suhu yang diperlukan untuk penyimpanan bahan ini sekitar 18-30 derajat Celcius. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membeli bahan-bahan perishables. Di sini saya akan ambil contoh dua bahan perishables. Yang pertama yaitu sayuran segar. Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita ingin membeli sayuran segar? Pertama, pastikan sayuran tidak layu. Lalu yang kedua, kita lihat warna sayurannya. Warna sayuran bisa menjadi penanda bagaimana kualitas sayuran tersebut. Sebagai contohnya kita akan beli sayur sawi hijau ya. Pastikan warna sayurannya tuh hijau segar, tidak kuning atau kecoklatan. Lalu yang ketiga, pastikan tidak mengandung pestisida. Jika daunnya bolong dimakan ulat, artinya sayuran tersebut bebas dari pestisida. Lalu yang keempat itu mengamati tekstur dan bau. Pastikan sayuran tidak lembek dan tidak berbau. Lalu yang kelima, sayuran tidak keriput. Cara ini biasa dipakai ketika kita ingin membeli sayuran umbi seperti kentang, wortel, dan lobak. Lalu yang kedua, ketika kita ingin membeli bahan perishables yang kedua, yaitu ikan. Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita ingin membeli ikan? Yang pertama, cium bau atau aroma ikan. Ikan yang masih segar biasanya memiliki bau atau aroma asin seperti air laut. Jika amis, berarti ikan tersebut sudah tidak segar lagi. Lalu yang kedua, periksa bagian mata. Pastikan ikan memiliki warna mata yang cerah, bersih, dan bola yang utuh. Lalu yang ketiga, periksa bagian kulit dan sisik ikan. Sentuh bagian kulit ikan, pastikan kulitnya bagus dan berwarna cerah. Lalu yang keempat, periksa bagian insangnya. Pastikan insangnya bersih dan berwarna merah cerah. Semakin bertambah lama usia ikan saat disimpan, insangnya akan terlihat kusam dan mulai berubah warna menjadi coklat. Lalu yang terakhir, saat kita ingin beli ikan yang steak atau fillet, itu periksa untuk
memastikan dagingnya cerah dan kencang, tidak kusam atau lunak. Oke, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai bahan-bahan yang termasuk dalam golongan perishables. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya, dan kita akan membahas bahan-bahan yang termasuk dalam golongan groceries. Terima kasih.